Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan terkait cuitan Ferdinand Hutahian ya, yang kontroversial tentang membandingkan Tuhan. Dan ini memang wilayah area yang tidak seharusnya ya seseorang itu mengumbar ya di muka umum. Jadi ada batasannya ya. Ya, kita baca dulu berita dari ermol.id ya. Ini tentang Ketua UM KNPI ya, yang setelah cuitan dari Ferdinand ini akan berjuang agar Ferdinand dipenjara ya. Langsung saja saya bacakan. Bandingkan Tuhan, Ketum KNPI, saya dan pemuda Indonesia akan berjuang agar Ferdinand dipenjara. Unggahan pegiat media sosial Ferdinand Hutahian yang membanding-bandingkan Tuhan memancing rasa permusuhan antar umat beragama. Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama dalam unggahan Twitternya mengingatkan agar Ferdinand tak bermain api dengan membuat konflik berbahaya yakni SARA. Kau memang selalu buat gaduh. Ingat Ferdinand, jangan buat konflik SARA. Saya dan pemuda Indonesia akan berjuang untuk lo masuk penjara agar Indonesia damai, kata Haris dalam unggahannya yang dilihat redaksi. Dalam unggahannya di akun Twitter miliknya, pria kelahiran Sumatera Utara itu menyindir umat Islam yang membela Islam dan Allah SWT. Ferdinand mengatakan Tuhan umat Islam lemah sehingga perlu dibela. Kasihan sekali, Allahmu ternyata lemah harus dibela, kata Ferdinand dalam unggahannya itu. Ferdinand yang beragama Kristen Protestan itu lantas membandingkan dengan Tuhannya yang tidak perlu dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allahku tidak perlu dibela, pungkas Ferdinand. Ya itu ya, sobat sekalian. Jadi memang apa yang dilakukan Ferdinand Hutahian ini kita sudah ketahui track recordnya ya kan. Kalau kita melihat flashback dan ini ternyata memang bukan kali pertama ya, bukan kali pertama Ferdinand itu melakukan cuitan kontroversi ataupun menghina dalam kelompok tertentu ya. Dan kalau kita melihat ya, kita sebagai umat Islam ya, harus melihat ini sebagai sesuatu yang private gitu. Jadi ini adalah benar-benar masalah agama yang harus kita jaga ya, kita jaga. Apa yang dilakukan Ferdinand ini tentu saja sudah di luar batas atau offset gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan tentang motif SARA, justru inilah ya, kalau justru inilah yang sangat berdefinisi yang sangat jelas tentang ujaran kebencian SARA ya, ujaran kebencian yang bermotif SARA ya, suku, agama, ras, dan antar golongan ya. Kalau kita bandingkan dengan kasus sebelumnya Habib Bahar itu jauh ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Habib Bahar kepada dalam ceramahnya untuk mengkritik Kasat Jenderal Dudung itu adalah kritik gitu ya. Tidak ada motif kebencian ataupun dikaitkan dengan SARA gitu. Nah, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Ferdinand itu justru ya 100% yakin dan memenuhi syarat ujaran kebencian ya sesuai pasal 28 ayat 2 gitu ya. 82 itu yang benar-benar melakukan tindakan menyebar yang dapat menyebar kebencian dengan motif SARA ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sobat sekalian yang dirahmati Allah ya, jadi kita ya memang setelah ini itu ada klarifikasi dari
Ferdinand sendiri bahwasanya itu adalah dialog imajiner ya, seakan-akan bahwasanya dia ingin melihat reaksi umat ya setelah cuitannya ini, dan kita lihat dia langsung ketika sudah menjadi panas di media sosial dan berita online ya, ini langsung diklarifikasi ya. Nah, inilah perlunya ya dalam hal ini uh, aparat penegak hukum harus adil ya, harus adil ya. Karena kalau kita melihat track record Ferdinand yang tidak hanya sekali dalam melakukan pelecehan terhadap umat Islam dan juga kritik terhadap para yang mengkritisi penguasa, ini harus ditindaklanjuti secara adil gitu ya. Jangan sampai ya ketika seseorang itu mengkritik penguasa itu langsung ditindaklanjuti ya. Terakhir kita ketahui bahwasanya kasus Habib bin Smith itu kita ketahui sangatlah luar biasa cepatnya penanganannya ya. Jadi terkesan bahwasanya siapa yang mengkritik penguasa ataupun siapa yang mengkritik orang-orang yang terkait dengan kekuasaan itu penanganannya super cepat ya. Tetapi kalau kita sebaliknya ya, orang-orang yang pro dengan kekuasaan yang mengkritik agama ya, ternyata reaksinya itu tidak ada gitu ya. Bahkan terkesan lambat sekali ya. Kalau kita melihat para pegiat media sosial yang selalu melakukan kritik ya, katakanlah Bu Janda, Ede Sirek, Ade Armando yang terus-menerus mengatakan mengkritik ataupun menghina ya agama ini, ya tindak lanjutnya ya tidak ada proses hukum secara cepat ya. Bahkan terkesan tidak ada tindak lanjut yang sesuai ya, sama seperti orang yang mengkritik penguasa seperti Habib Bahar bin Smith misalnya ya. Jadi memang ya sobat sekalian, ini harus ditindaklanjuti ya. Ini harus ditindaklanjuti. Kenapa? Karena kalau ini berlarut-larut dan tidak ada proses hukum yang sama seperti orang yang mengkritik kekuasaan atau mengkritik para penguasa atau pejabat ya, ini akan memberikan presiden buruk dan memberikan opini bahwasanya hukum itu hanya tajam kepada orang-orang yang mengkritik kekuasaan ya. Dan kalau kita ketahui ya sobat sekalian ya, kenapa memang harus ada tindakan tegas ya. Kita itu adalah umat Islam ya. Dalam hal kritik ya, itu diperbolehkan asal dalam hal ranah-ranah yang sifatnya umum gitu ya. Kritik tentang kinerja penguasa, kinerja pemerintahan, tentang korupsi ya, kinerja tentang kenaikan harga BBM, pokoknya sifatnya umum silakan gitu. Tetapi jangan sesekali menyentuh hal-hal yang sifatnya agama ya, privasi agama ya, dan juga orang perorangan gitu ya. Silakan mengkritik tentang pemikiran-pemikiran ya, kebijakan-kebijakan ya, itu yang sifatnya umum dan itu bisa dibantah sama seperti di media sosial, tetapi jangan pernah mengkritik hal-hal yang seperti ini. Ini ranahnya privasi umat muslim gitu ya. Inilah pasti akan menyakiti bahkan mencederai umat Islam secara keseluruhan ya. Setelah klarifikasi ya, kemungkinan ini tidak bisa dimaafkan. Kenapa? Karena kalau tidak ditindaklanjuti proses hukum dan dihukum sama seperti penista agama yang lain seperti Ahok misalnya dengan pasal 156A ya tentang penistaan agama dan dihukum lebih dari 5 tahun, maka umat Islam akan terus-menerus mencari keadilan ya. Terus-menerus mencari keadilan ya. Karena ketika ya ini terus dibiarkan ya, orang akan melihat bahwasanya orang yang menghina agama dibiarkan ya. Ini akan menjadi presiden buruk ya
dan akan menjadi legitimasi oleh orang lain untuk menghina terus-menerus. Kenapa? Karena tidak ada hukuman yang berat dan membuat jerah gitu ya. Makanya kami sampaikan kepada pihak kepolisian, aparat kepolisian ya, kalau kita melihat pretensi publik yang sangat mengawasi ya kasus-kasus publik ini agar tercipta keamanan dan keadilan dan kedamaian, memang harus diproses secara adil ya. Dalam hal ini rakyat pasti akan melihat ya, akan ada pembelahan ya kalau terus-menerus aparat itu menindaklanjut orang yang pro kepada kekuasaan, tetapi yang mengkritik ataupun yang kontra ataupun dalam hal ini sejajar dengan penguasa itu dibiarkan ya. Maka ini akan menjadi presiden buruk. Maka untuk kedepannya ya, aparat penegak hukum harus fair ya, harus ditindaklanjuti ya, karena sudah ada opini publik bahwasanya orang-orang yang terus mengkritik agama seperti Abu Janda, ADN Harun, CS itu sudah ada opini bahwasanya itu terus-menerus dipelihara ya. Tentu saja dalam hal ini keadilan yang diemban oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah menyatakan ingin menjadikan kritik itu ya sesuai edaran Polri ya, ingin menjadikan tidak ada pembelahan umat ya. Makanya kritik itu dalam batasan yang wajar itu boleh, tetapi hal untuk berkaitan dengan agama itu tidak bisa dibiarkan ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.